Hai rekan-rekan, setelah kita melakukan unboxing controller analog Mang Irin ini, ya, saya mencoba mendeskripsikan fitur-fitur yang terdapat pada controller analog Mang Irin ini. Di sini kita bisa melihat, ya, ada switch ya untuk menghidupkan on off, ya. Kemudian ada untuk throttle, pengatur kecepatan. Kemudian ini adalah tombol untuk maju atau mundur daripada kereta api. Nah, kemudian dapat saya uraikan ya, model daripada controller analog Mang Irin ini boleh dibilang semacam suatu replika dari kabin lokomotif CC201 yang ada di Indonesia yang cukup legendaris ya. Nah, kalau kita melihat pada fitur yang belakangnya ya dari controller ini adalah suatu untuk mengatur kabel untuk tracking ya antara controller dengan rel kereta apinya. Kemudian ini power ya, dia boleh dikatakan ya dia 220 tapi dia masuk pada 12 volt. Nah, dalam kesempatan ini juga saya ingin terangkan kepada Anda semua ada beberapa kelengkapan daripada kontrol analog ini, yaitu menggunakan trafo ya, berkapasitas kecil yaitu sebesar 60 Hz ya, dimana inputnya adalah 100 sampai 100 volt sampai 240 volt. Memang kontrol ini buatan Cina. Kemudian juga dilengkapi dengan kabel untuk re-railer ya, bagi para penggemar tentunya sudah mengetahuinya penggunaan dan fungsinya ya, menghubungkan antara controller dengan rel kereta apinya. Kemudian juga alat untuk cok atau jack yang akan digunakan juga untuk menyambung ke antara controller dengan re-railernya. Nah, sayangnya ini ketika barang ini datang ya, handle daripada horn itu patah, akibatnya juga hornnya tidak bunyi. Tapi kalau untuk mengatur maju mundurnya model kereta api ya, dengan auto reverse-nya cukup bagus ya, bisa mundur bisa maju, dan posisi di tengah ini adalah posisi berhenti atau stop ya. Nah, jadi sangat disayangkan sekali ya, buatannya cukup bagus, hanya saja kelemahannya ya mungkin dalam sistem ekspedisinya, hornnya itu tidak bunyi klaksonnya. Sementara dalam buku petunjuknya atau dari penjualnya dijelaskan bahwa hornnya ini mirip dengan suara yang ada, yaitu CC201 yang cukup legendaris. Ini yang dapat saya sampaikan dulu. Kemudian nanti kita akan coba mengoperasionalisasikan controller ini dengan miniatur yang saya miliki. Baik, sekarang saatnya kita mencoba kemampuan dari kontrol analog Mang Irin ini dengan beberapa koleksi lokomotif yang ada di Indonesia. Saya mencobanya, memulainya dari lokomotif Jerman yaitu BB301. Baik, kita coba bagaimana kemampuan daripada controller analog Mang Irin ini.
Kelihatannya cukup bagus untuk jalannya, dan kalau kita mundurkan ya cukup lancar, dan bagi pemula ini tentunya sangat menarik ya untuk mencobanya. Oke. Nah, ini salah satu koleksi saya di mana uji coba kontrol analog Mang Irin ini dengan lokomotif BB301. Selanjutnya saya akan coba kemampuan dari kontrol analog Mang Irin ini pada koleksi saya, yaitu CC203. Oke, kita coba. Nah, juga cukup lancar dan lembut sekali gerakannya. Kemudian kita coba mundur. Ya, gerakan lokomotif CC203 ini cukup lembut ya, dan cukup menarik tentunya. Kemudian saya akan mencoba berikutnya, yaitu CC201. Ketiga koleksi saya ini sudah berusia lebih daripada boleh dikatakan berusia lebih daripada 10 tahun ya. Saya belum coba koleksi-koleksi yang lainnya seperti Rivarossi maupun Bachmann GP50, tapi bagi saya controller ini saya harapkan merupakan controller analog buatan Indonesia ya, yang tentunya hasil daripada suatu kreasi dari home industry. Kita tidak dapat memungkiri ya bahwasanya para pengrajin lokomotif miniatur di Indonesia ini tentu tetap kalah bersaing dengan produk-produk ternama seperti Bachmann, Fleischmann, ya, Rocco, ya, kemudian beberapa merek lainnya, karena usia mereka betul-betul sudah berpengalaman, bahkan seperti Bachmann itu jauh sebelum Perang Dunia Kedua, ya. Nah, begitu juga Kato dari Jepang, produknya cukup bagus. Saya kira tidak jauh berbeda kalau kita aplikasikan untuk menggunakan kontrol analog Mang Irin ini. Nah, sayangnya ketika kontrol analog Mang Irin ini saya terima dari penjualan online, ya, hornnya, klaksonnya tidak bunyi dan handlenya patah. Tapi kalau dari sudut proses reverse-nya, baik maju ataupun mundur, itu cukup bagus. Nah, kita coba CC201 ini. Ini adalah kereta favorit saya sejak 10 tahun yang lalu. Walaupun sudah ompong-ompong seperti saya, tapi kemampuannya masih cukup handal. Masih cukup handal dan tidak pernah mengalami kendala ketika melakukan rolling. Jadi inilah uji coba
daripada kontrol analog mengirit. Mudah-mudahan para penggemar hobi miniatur kereta api di Indonesia khususnya dapat lebih mengembangkan kreasi-kreasi yang ada. Ya, tidak usahlah saya sebutkan ya beberapa mereknya, tapi saya lihat itu hanya saja kelemahan daripada sistem produksi daripada model kereta api Indonesia ini ringkih. Terus terang aja saya katakan ringkih, dan masih menggunakan kelemahannya, masih menggunakan mesin-mesin luar ya. Nah, jadi itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat mengembangkan kreasi dalam kita mencintai sebagai penggemar hobi miniatur kereta api. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.